Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasya. Saya akan membaca puisi tentang guruku. Guruku, guruku, engkau adalah pahlawanku. Ilmu yang kau berikan padaku sangat bermanfaat bagiku demi masa depanku. Guruku, engkau orang tua kedua bagiku, selalu memberikan perhatian padaku dalam mencari ilmu di sekolahku. Guruku, terima kasih untukmu. Harapan dan doa kupanjatkan untukmu. Semoga Allah selalu melindungimu. Amin. Karya Naufal Muslim. Selamat Hari Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalan, nama saya Syakila. Aku Dara. Dan kalian sedang menyaksikan Student Talk Special Hari Guru. Oke, jadi hari ini hari spesial nih Dara. Dara tahu nggak hari ini hari apa? Hari ini Hari Guru Nasional. Selamat Hari Guru buat semua guru-guru sekolah. Sekarang kita bakalan mau main games. Sebelumnya kita mau perkenalan diri dulu. Dari Kaira. Halo, nama saya Abel. Halo, nama saya Dika. Halo, Gerald. Jadi kita mau main games. Nama gamesnya Tebak Guru. Yeay. Aku bakal bacain peraturannya dulu, baru main. Jadi peraturannya, peserta akan dibagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok Kaira sama kelompok Gerald. Terus kalian akan ditanya 10 pertanyaan. Nanti rebutan. Terus masing-masing pertanyaan bernilai 20 poin. Tim yang tidak bisa menjawab harus makan permen. Oke. Sekarang langsung main aja. Oke, jadi pertanyaan yang pertama. Oh iya. Sebelum mulai main, kalian bikin bel masing-masing pakai mulut aja. Apa ya? Kita kering. Jangan. Kalian Apa ya? Apa nih? Basic banget, jangan. udah. Iya, itu. Pak, kelompok Kaira gimana suaranya? Kering. Kayak kita nggak semangat. Iya. Apa? Ayo guys. Kering. Kakinya soal. Yang kencang, yang semangat. Kering. Coba kelompoknya Gerald. Tet. Udah. Nah. Langsung main ya. Nanti kalian yang bisa jawab pertanyaan yang dibikin Syakila langsung minum udah. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama, guru yang berasal dari Padang. Kering. Coba apa jawabannya? Udah. Iya. Udah. Karena tim Gerald sama Dika mau bisa jawab, soal fans. Iya. Siapa mau? Dika gimana? Nih, ambil. Nanti kasih dandik katanya gimana? Ambil satu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua, itu guru yang selalu pakai kaci. Kering. Mereka duluan. Apa? Abang. Siapa? Iya. Sama siapa? Satu lagi ada. Kencang. Iya. Berarti kalian yang makan permen. Mau siapa? Siapa? Oh. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga,
Guru yang hobi pakai topi. Oke. Kering. Iya siapa? Kang Edi. Iya kayak Edi ya. Kalian lagi makan permen. Permennya taruh atas sini. Gerald makan. Oh. Iya. Pertama kan asam. Manis sudah manis. Tadi kelompoknya Kaira udah bisa jawab 2 kali, jadi poinnya 40. Buat kelompok Gerald baru 20. Pertanyaan selanjutnya, guru yang berasal dari Cilacap. Kring. Iya. Kau biji. Iya. Kalian lagi makan dulu. Dulu aja berarti. Manis. Ada rasa-rasanya bodoh. Duh, pakai Oh, ini manis. Mantap. Sebentar. Lagi lanjut ya. Tunggu. Kelompoknya Kaira udah 60, kelompoknya Gerald baru 20. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kelima. Guru perempuan yang suaminya bekerja di shop. Kering. Kahani terus semuanya. Tunggu belum disuruh jawab. Ya, kelompok. Kahani, Kahani satu lagi. Kawiji. Istrinya sama? Coba. Suaminya Lupa namanya. ayo siapa? Ya waktu itu kita ini 21 CH. Lupa namanya. Kang Edo. Kang Edo apa? Kasih orang kasih. Kang Edo. Itu udah 21 dah. Iya. Kalian makan lagi. Iya benar. Merah gila. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keenam. Pustakawan Soh siapa namanya? Pep. Iya juga kamu. Siapa Dika? Apa tadi pertanyaannya? Iya Pustakawan Soh. Itu. Encing. Anjing siapa? Anjing. Edi. Anjing. Apa sih? 5 Enggak tahu. 4 tau nggak? 3 Enggak tahu. Enggak. 2 Enggak aja. 1 coba Anjing Edi. Coba ngomong kalian. Kucing Adi. Iya. Ini siapa? Kalian makan permen lagi. Apa itu? Sedih banget sih. Enak tadi. Video rusak tapi. Depan enak, nanti akhirnya ada lagi yang kalah. Fisherman. Iya. Fisherman. Lanjut pertanyaannya. Oke, selanjut pertanyaan nomor 7. Sebutkan 3 satpam di shop. Dat. Apa sih? Kelompok Gerald coba. Siapa? Pak Ucuk. Terus Pak. coba 2 lagi. Ini nggak dihitung. Ayo dikasih. Mana gue tau pas apa? Pak. 1 salah 5 4 3 2 1 nggak ada. Kelompok Abel, Bang Jarwin, Bang Ucup. Iya. Mana lagi? Oh. Nah, kalian kayak ada rasa doang. Skor sementara kelompok Kaira udah 120. 20. Kelompok Gerald baru 20. Iya.
Yoi. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 8. Nama lengkap wali kelas 8. Ayo dong. Siapa yang Teten. kelompok Mika? Siapa? Derin Fahmi. Iya. Nah, ya bener kan? Kata gua. Soalnya dia sering nggak gua. Sekarang skornya kelompok Kira sudah 40, tapi masih jauh sama kelompok Kira. Lanjut. Aja. Pertanyaan nomor 9. Guru yang jago nyanyi. Kering. Iya, kering. Iya benar. Oke. Mudah kali. Kalian makan lagi. Mudah. Oh udah, oh ya. Hah? Gua. Udah nih. Udah. Pertanyaan terakhir. Coba. Guru yang mempunyai karya buku Unlimited Teacher. Judul bukunya Unlimited Teacher. Ada yang tahu? Tebak aja coba, siapa tahu. Kering-kering kayak bukan? Iya, benar. Kelompok Kaira skornya udah Makan. 20 kali 8 bro. 20 kali 8 160. Kelompok Kaira skornya udah 160, kelompoknya Kira baru 40. Jadi karena kelompok Kira kalah, Pedas banget. makan fisherman. Nih. Gak boleh dilepeh. Coba mau ngomper kemana? Telan. Gak boleh digigit. Iya, pasti bisa. Mampus. Mobil digigit. Keramik ya? Harus tidak bikin. Enak banget. Panas ya? Keluar asap dari hidung. Sekarang kita mau main game selanjutnya. Ada game potongan foto guru. Jadi kalian harus nebak. Ada foto guru, potongan kalian misalkan kaca, terus matanya doang. Terus kalian harus bisa jawab itu siapa. Oke. Sekarang kita mau lanjut main game. Jadi nanti di sini ada potongan foto guru. Kalian harus tebak siapa guru yang dimaksud dari potongan kita itu. Oke. Langsung aja mulai. Coba tunggu di tes dulu tadi berapa? Ping. Kelompok Mika. Ayo. Teten. Langsung aja 1, 2, 3. Coba ada yang bisa. Abang Fatih bukan sih? Jangan jawab kalau belum bisa. Oh. Coba siapa yang bisa? Coba dulu. Teten. Kelompok Mika. Kang Edi. Bukan, salah. Kelompok Abel bisa. Abang Fatih. Nih langsung jawabannya aja ya. Bukan, sudah bisa, nggak bisa. 1, 2, 3. Lu kenapa nggak jawab? Karobi. Oke. Ya, lanjut. Sekarang nomor 2. Teten. Dika, kelompok Kabiji. Dika. Hah? Udah. Kahani. Yang mana yang benar? Kabiji duluan ya, Kabiji Aku dulu. Enggak, Kabiji duluan. Enggak. Kabiji duluan. Tadi Dika duluan, Kabiji. Kelompoknya Kaira, Kawizi. Kabiji juga. Yakin? Iya. Coba lihat dulu. Iya. Gak tau deh. Kayaknya Nggak tahu deh nggak. Sipit. sipit ya. Yakin akan. Coba langsung aja ya. Kabiji. Lagi mata sebelahnya diambil. Yeay. Oke, selanjutnya nomor 3. Teten. Angkel.
Udah jangan jawab kalau belum bisa dijawab. Coba Kabel. Angker lain. Coba kalau kelompok Dika. Angker Ryan. Oke, jawabannya Dari rambut itu udah kelihatan. Angker Ryan. Yeay. Lanjut lagi. Lanjut yang ketiga. 4. Oh, ring. Kaira duluan. Siapa? Kaderin mana sih? Kaderin. Dika. Kaderin. Kaderin. Jangan ikutin dong jawabannya ya. Enggak, Siapa gitu tahu aja. bukan Kaderin. Kan menurut kita doang. Benar. Kaderin ya. Coba lihat. Kaderin. Oke, selanjutnya nomor 5. Nah, Tutut. Dika. Kani. Apa? Kali sih. Benar. Coba lihat. Sandra. Selanjutnya nomor 6. Jidatnya siapa? Coba siapa yang bisa jawab? Siapa ya? Apa ini? Kaira. Pale. Benar, udah. Coba Dika siapa? Pasti nyerah. Gak tau. Udah nyerah aja gitu, Dix. Tebak aja tebak. Siapa tahu tebakannya benar. Siapa ya? Siapa? Gak tau gue. Siapa ya? Pincang. Encang. Encang. Coba. Siapa jawabannya? Dika. Oh iya. Lanjut nomor 7. Loh. Bibir siapa? Kak Epong. Kebong. Ya, kan. Kelompok Kaira. Gak tahu. Tebak. Ibun. Ibun. Ibun kayaknya. Ibun. Ibun sama siapa? Kepong. Kepong. Coba lihat. Nah, Kepong. dari bibir itu sesuatu. Selanjutnya nomor 8. Waduh. Coba siapa yang bisa? Siapa itu? Siapa itu? Nggak tahu deh. Dulu siapa juga? Siapa ya? Apa? Apa? ya. Ted. Abah. Abah. Ya, kita lokain dulu. Abah nih ya, udah. Ya, Abah. Kelompok Abel. Nggak tahu. Tebak aja, tebak. Encang. Gue kira cowok. Lanjut nomor 9. Tutut. Coba. Kasuko. 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 Terakhir. Nomor 10. Wow. Tutut. Tet. Dika. Kawaca. Kaca. Apa? Itu jenggot tuh banget. Tebak. Itu apa? Tebak aja. Ini ada. Coba apa? Itu jenggotnya. Apa? Itu jenggot. Bro. Kaca tadi. Iya. Kalau kelompoknya Abel, Apa? Kayak bener nih. Abah. Iya, iya. Ya, Abah. Itu di jenggotnya. Jadi Ada jenggotnya kan. seri kelompok Kai 6, kelompok Dika 6. Gue sekarang karena kita lagi hari guru, bisa dong salah satu kalian semua masing-masing kasih satu pesan dan pesan buat guru-guru. Dari situ Iya, dari Gerald. besar. Semangat. Apa? Semangat. Semangat. Iya itu ya. Dika. Tambah baik. Kamu baik kan? Baik. Siapa yang tambah baik? Semuanya. Sehat selalu. Semoga dilancarkan terus mengajarnya. Iya. Iya.
Selamat Hari Guru. Halo Abah, halo Uda. Halo Adara. Apa kabar nih Bang? Uda. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aku mau nanya beberapa pertanyaan, nanti Abah udah jawab ya. Apa dulu? Iya, Oke, Abah. siap. Oke. Yang pertama, first impression ngajar di SOH apa sih Bang? Hal pertama awal ya agak kaget ya. Kan sebelumnya juga Abah itu di tempat yang lama itu tidak seperti ini gitu polanya, tapi ternyata ketika di sini ada sesuatu yang baru gitu, yang keinginan tahunya lebih, ingin belajarnya juga lebih. Jadi terus dibuat enjoy aja gitu, enak, berkembang, berjalan, terus belajar ya gitu, terus selanjutnya jadi terbiasa ya, enjoy gini. Oke Bang. Sekarang udah apa udah? First impression ngajar di SOH. Oke, so ini sekolah pertama Uda ya, karena Uda tamatan 2016, September 2016. Terus kerantau dari Padang ke sini 2017 baru mulai di SOH, itu bulan Agustus ya kalau nggak salah. First impressionnya ya, jika udah bandingkan ketika apa sih namanya di sekolah Uda dulu ketika belajar gitu kan, itu mulai dari metodenya, mulai dari pendekatannya, dimulai dari bagaimana cara kita interaksi dengan siswa, itu menurut Uda bener-bener beda gitu. Karena memang kita pun di sini udah ngerasa justru lebih kayak udah saling belajar dan mengajar. Apa sih namanya, siswa-siswa itu udah anggap sebagai teman, sahabat gitu. Pokoknya banyaklah pengalaman menarik mengajar di SOH. Makasih Uda. Sekarang kabar lagi. Apa hal yang bikin Abah kangen sama senang belajar di SOH? Ngajar di SOH. Ngajar kalau sama siswanya juga sih ya, ada suka dukanya, ada yang dikangenin, ada yang disebelin juga gitu. Tapi banyak yang disenengin sih. Jadi itu yang sering Abah terus ini ya, upgrade pengetahuan terutama di mata pelajaran Abah, agar bagaimana juga terus belajar Abah bagaimana biar Abah mengajar interaksinya itu lebih mengena gitu dengan siswanya gitu. Kalau yang hal yang bikin Abah kangen dari ngajar Yang kangen itu kalau anak-anaknya juga itu ya, pada dalam suasana belajar itu anak-anak itu pada senang gitu ya dalam belajar. Yang Abah ampu itu bikin interaksi sama siswanya itu bikin ngangetin terus gitu. Jadi Abah juga bikin semangat terus buat bagaimana biar memberikan pembelajaran lebih baik lagi gitu. Makasih Bang. Kalau udah Azan. Oh itu komat ya. Oke. Kalau udah banyak sih ya. Jadi karena memang udah apa sih namanya, misal setelah habis ngajar istirahat jam pertama atau kedua ikut ngumpul gitu sama yang SMP. Terus juga misalnya di kantin kita ngobrol, mungkin bahasanya ngegibah kali ya, tapi ngegibah yang nggak aib orang juga gitu. Terus juga kalau misalkan istirahat ada yang main basket gitu, misalnya Araya, Gerald, siapa lagi tuh? Marcel enggak ya? Valian. Iya Valian. Nah udah itu memang suka ngelihat apa ketika habis ngajar duduk nih di lapangan ini terus ngeliatin main basket atau mungkin sambil lihat awan langit, karena udah suka pemandangan hijau seperti itu. Hijau? Itu sih. Hijau apa biru? Langit biru. Iya langit biru iya. lanjut ya kawan. Pernah marah gak sama anak-anak? Kalau pernah, karena apa? Pernah, tapi ditahan, ya kan? nggak perlu dilihatkan ke siswanya gitu, tapi dipendam aja,
Tapi udah sampai rumah mah udah selesai. Karena abah udah punya masalah lain lagi kan jadi nggak dibawa ke rumah. Ya itu biasanya kalau anak-anaknya nggak pernah ngerjain tugas, baik utangnya tuh kadang gitu. Jadi kadang karena nanti ngerepotin siswanya juga, ngerepotin gurunya juga nanti di akhir pas pengambilan rapotnya gitu. Kalau udah Tadi pertanyaannya apa? pernah nggak marah sama anak-anak? Marah. Kalau marah pasti pernah ya, tapi lebih ke marah yang penyebabnya masuk akal. Misal seperti keluar masuk tanpa izin seperti itu. Nah, bagaimanapun kan ya namanya siswa harus punya sikap, bagaimana cara dia bersikap ke guru gitu kan. Ketika dia mau keluar, mau masuk, kita memang harus mengutamakan attitude dan sikap. Karena bagaimanapun attitude dan sikap itu harus nomor satu. Tapi marahnya itu bukan marah emosi yang apa sih namanya, lebih ke marah yang membangun sih ya. Jadi kayak ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, perlu kita benahi, memang harus udah sampaikan. Karena udah orangnya belak-belakan ya, ketika itu salah udah akan sampaikan itu salah, tapi bukan berarti menyudutkan siswanya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Banyak. enggak, Oh enggak. 2 lagi. Iya. Hal terlucu yang pernah terjadi bersama anak-anak apa coba? Yang lucu apa ya? Ya? Bukan. Aduh lupa buat kalian yang lucu-lucu ya. Tidak ada yang lucu. Yang lucu. Coba udah dulu deh, abang lagi bikin dulu dah. Yang lucu. Yang lucu, mungkin kejadian yang lucu. Gimana ya, kalau udah kadang bahasanya dengan siswa itu kadang formal tapi kadang agak bahasa gaul gitu kan. Misalkan kayak udah, oh ada typo nih dikit gitu, terus aduh sorry udah lupa, terus ada yang bilang apa, siswa yang bilang aduh udah ini faktor U nih, waduh faktor U, udah kan enggak jauh beda sama kalian, cuma beda 12 tahun doang. Terus mereka jawab udah itu 1 dekade. Oh ya. Pokoknya masih banyak yang lucu, cuman karena memang kalau disampaikan semuanya nanti nggak cukup waktunya. Lanjut apa? Wah kalau abang lupa agak banyak sekali soalnya. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Ya terakhir. Coba ceritakan kesan mengajar sama PJJ. Selama PJJ ya ini suatu tantangan yang baru ya. Kita belajar jarak jauh, terus anak-anaknya itu kadang susah juga kalau disuruh untuk on cam, kameranya dibuka. Iya. Jadi pikirannya udah kecabang tuh. Ini anak ada nggak ya? Takutnya gitu. Yang sudah sih anaknya itu tidur. Cuma dinyalin aja tapi anaknya nggak ada gitu ya. Nah, terus ya senangnya sih kita dari gurunya dan siswanya juga belajar sedikit-sedikit mengenai IT-nya itu lebih itu ya, udah mau nggak mau belajar IT secara bisa diajarkan dari guru, bisa diajarkan dari otodidak juga gitu. Kalau buat udah, Apa tadi pertanyaannya? kesan mengajar sama PJJ. Oh, kesan ya. Banyak juga sih kesannya ya, karena memang PJJ itu kan kalau kita online tujuannya sebenarnya kan untuk kebaikan bersama juga. Alhamdulillah sejauh ini menurut Uda sih sangat interaktif ya, karena bagaimanapun menggunakan video conference itu kita bisa lihat juga siswanya secara langsung. Makanya seperti Abah bilang tadi harus on cam. Terus juga sejauh yang udah rasakan itu semua kegiatan pagi kayak sharing buku, terus perwalian pagi dan lain-lain itu berjalan dengan lancar. Kita pun masih tetap bisa ngobrol seperti biasa perwalian. Misal di kelasnya udah, kalau perwalian itu pagi-pagi hari Senin udah nyapa, ayo udah bangun belum, ayo semuanya gitu. Walaupun ada bilang, Dae saya mandi dulu ya, gak usah nanti siang aja. Gak akan ada yang tahu. Karena apa sih namanya ya, berarti konsekuensinya itu gitu. Untuk kesannya sendiri menurut Uda sih, walaupun
udah kita tahu ya online itu pasti banyak gangguannya, banyak hambatannya, salah satu jaringan. Tapi itu bukan berarti hambatan kita untuk selalu belajar dan mengajar lebih baik lagi gitu. Karena bagaimanapun pandemi itu bukan alasan untuk kita berhenti terus berkarya seperti itu. Oh ini tadi Abah nih jawaban ini nih yang terlucu nih tadi nih. Abah baru inget baru-baru ini kan kemarin Jumat ya, portofolio Abah periksa di kelas 9 satu-satu anak-anaknya Abah. Ada salah satu tuh yang kurang rapi, kemudian di perwalasan gak hadir. Akhirnya Abah telepon Japri ya. Halo, assalamualaikum. Gitu. Terus ngangkat. Waalaikumsalam. Tapi baru bangun. Ya Allah, tanya anaknya baru bangun, suaranya serak-serak bangun tidur. Waalaikumsalam, ada apa, Abah? Gitu lah. Abah jadi yaudah deh, kamu mandi dulu deh. Bentar telepon lagi. Itu aduh. Pas hari Jumat itu Abah pagi itu ketawa terus itu, enggak kaget gitu aja. Itu sih, aduh lucu. Kalau udah sih tiap pagi itu sering Dio biasanya. Dio itu kalau udah masuk Jimit selamat pagi udah. Terus kalau udah di unmute itu suara burung, bukan burung Dio, burung tetangganya gitu. Iya burung Dio, burung tetangga Dionya itu bagus gitu. Jadi tiap kali dia masuk pasti burung tetangganya kedengeran. Terus siapa lagi ya? Ini lucu. Ini lucu. Iya. Bukan, itu kesannya. Kok lucu sih? Terus ada lagi pokoknya unik, walaupun walaupun online tapi interaktif juga gitu. Misalnya Fajril, tiap kali masuk pasti ditanya, udah nonton Black Clover episode segini gitu. Udah nonton ini belum? Udah nonton ini belum? Jadi tiap kali masuk yang ditanya itu pagi-pagi adalah udah nonton anime ini belum? Karena mereka tahu udah suka nonton anime juga itu dari tahun 2013. Jadi ujung-ujungnya yang dia bilang pasti hampir semua udah nonton. Ya bagus juga sih buat sharing gitu. Ujung-ujungnya aduh kita siap-siap dulu, doa dulu gitu. Sepi. Makasih Abah. Iya, sama-sama Dara. Halo Kak Dirin, halo Kak Ocha. Hai Dara. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik, sehat. Aku mau nanya beberapa pertanyaan. Dijawab ya. Harus dijawab ya. Yang pertama, first impression ngajar di SOH. Kak Dirin dulu, kan Kak Dirin baru. Oh. Apa ya? Kalau sebuah pengalaman baru sih ngajar di SOH. Karena kan sebelum ke SOH pengalaman ngajarnya itu kan di sekolah biasa ya, di negeri. Pas keterima di SOH, wow, pengalaman baru nih. Terus dengan konsep sekolah yang begitu unik, itu adalah salah satu pengalaman pertama saya di SOH sih. Buat Kak Ocha? First impression ya. First impression saya kesini kaget, yang pasti kaget gitu. Bukan kaget yang arti gimana, cuma maksudnya lebih ke ternyata sekolah tuh memang bukan reguler doang gitu. Dan sebenarnya kan banyak ya, awalnya tuh banyak mungkin bukan saya doang gitu, banyak yang ngira di sini tuh bukan anak berkebutuhan khusus gitu, maksudnya spesial di sini tuh bukan anak berkebutuhan khusus, tapi banyak yang menafsirkan awalnya ini tuh lebih ke yang luar biasa gitu kan. Tapi kan setelah kesini terus belajar, dikasih tahu, terus kalau sekolahnya tuh konsepnya ternyata seperti ini, terus anak-anaknya tuh kayak gini, nggak cuma reguler doang, tapi di sini kayak gini, ada terapisnya, ada yang nemenin juga, ada pendampingnya. Itu baru paham ternyata ya memang beda gitu. Terus kalau misalnya ABK itu juga nggak selalu yang harus kita hindari atau kita takuti gitu. Ternyata memang mereka sebenarnya sama, dan kita pun sebenarnya memang nggak boleh ngebeda-bedain kan antara reguler ataupun ABK gitu. Jadi di sini banyak belajar sih sebenarnya, lebih ke gimana caranya kita tuh menilai orang lain nggak sebelah mata gitu. Kurang lebih gitu. Makasih Kak Ocha, Kak Dirin. Sekarang pengalaman paling seru sama murid selama ngajar di SOH apa sih? Selama ngajar di SOH, Kak Ocha dulu deh.
Pengalaman paling seru. Ini di sekolah apa kegiatan luar juga bisa nih? Bisa semuanya. Pengalaman paling seru, mungkin kalau di sekolah pas ini kali ya, apa kayak turun ke jalan kayak ada tugas atau ada project kayak kita observasi atau melakukan pengamatan kayak misalkan ke pasar atau ke sekitar sekolah. Terus mungkin ada juga pas super camp. Pas super camp itu seru, dimana kita kelas 7, kelas 8, kelas 10 sama kelas 11 nginep di apa ya, kayak hutan gitu ya, di tenda. Pokoknya kita nginep di tenda itu 3 hari 2 malam. Terus di situ benar-benar yang ngerasain tidur bareng-bareng. Mungkin kalau gurunya cuma beberapa kali ya, tapi kalau muridnya kan tidur yang bareng-bareng, terus dempet-dempetan gitu, tidur di tanah. Nggak tanah sih, maksudnya mereka beralaskan sleeping bag juga, cuma tetap sih kerasa gitu, sakitnya kerasa. Terus di situ juga kita belajar ada baksos gitu ke sekolah sekitar, ke lingkungan sekitar, menyapa warga juga, interaksi juga gitu. Itu seru. Kalau Kak Derin? Kalau untuk kakak ya, untuk apa? Ini pertanyaannya? Pengalaman paling seru, paling spesial gitu. Pengalaman paling seru belum ada. Kalau kakak kan belum ada. Kalian tahu sendiri kan, karena kan belajar kita kayak gini offline ya, ketemu jarang. Online. Mungkin online ya, online. Ketemu jarang, terus ya bulan-bulan ini aja kan kita ketemu kayak gini. Sisanya kan di online gitu. Jadi semoga nanti di offline yuk kita buat pengalaman berharga bareng-bareng bersama kalian. Itu aja sih. Amin. Okay. Lanjut, hal yang bikin males ngajar kalau murid yang ngapain? Kak Derin dulu apa saya dulu nih? Boleh Kak Derin dulu. Gak salah nih nanyanya nih. Hal paling bikin malas. Ya, ketika anak-anaknya susah dibilangin, harus on cam. Terus kalau nggak pakai baju seragam, nah gitu deh. Hal-hal yang kayak gitu sih yang membuat males nih. Kayak nggak digubris tuh perintahnya tuh, kayak gitu sih. Kau Cak? Bikin males ya? Ya kurang lebih hampir sama sih sebenarnya kayak Kak Derin. Cuma mungkin kalau saya tambahan ada beberapa siswa yang suka kayak dia join live gitu, tapi nggak ada apa sih namanya, nggak ada omongan gitu. Apa emang nggak, kita kan nggak tahu ya apa sengaja apa memang beneran koneksinya gitu, karena nggak sekali 2 kali kayak gitu. Kadang malah dia join cuma 5 menit terus live, itu live-nya sampai akhir pelajaran kayak gitu sih. Itu bukan malas sih sebenarnya, kayak kenapa gitu. Kalau pas offline? Kalau pas offline nggak mikir apa sih. Kalau pas offline mungkin berisik atau ngobrol tidak pada waktunya. Tahu kan masalahnya. Kalau ya sekali 2 kali boleh lah. Saya juga paling masih sekali diomongin, 2 kali diomongin, 3 kali nggak bisa dengar ya. Gitu. Lanjut. Nih, pertanyaan terakhir. Coba ceritakan kesan mengajar sama PJJ. Enggak baca. Kesan mengajar selama PJJ. Aduh, kesan mengajar selama PJJ awal-awal susah karena mungkin kita masih adaptasi kali ya, gimana harus cara ngajarnya yang baik secara online atau secara jarak jauh gitu. Di awal kan kita juga sempat pakai yang metode di WhatsApp, kita ngasih PowerPoint gitu, cuma ternyata itu kurang kondusif gitu. Jadi sampai akhirnya memutuskan pakai Kaizala, terus pakai Zoom, terus akhirnya ke Jimit gitu. Sekarang sih lebih kondusif dan lebih enak sih. Jadi kelihatan gitu mana murid yang belum paham, mana murid yang udah ngerti, dan mana yang mau ditanya, mana yang enggak gitu. Kalau Jimit kan karena wajib on cam juga gitu. Walaupun ada beberapa yang masih susah wajib on cam. Kalau Kak Derin?
Pengalaman mengajar selama PJJ. Seneng iya, bahagia iya, kesel juga iya kadang-kadang ya. Ya mau gimana lagi kan kita online nggak tatap muka. Jadi ya nikmati aja. Ya, gitu. Masih yang terakhir banget, harapan yang mau anak asuhnya apa? Hah? Anak asuh? Harapan buat murid-murid. Nah, pengen jadi kayak gimana muridnya? Apa yang harus dilakuin muridnya biar jadi lebih baik lagi gitu? Siapa nih? Kau cek. Sulit deh, saya harapan buat murid ya. Ya jangan malas belajar gitu. Terus belajar, jangan pernah merasa cepat puas gitu, atau merasa udah cukup gitu, kayak ya udah nih gue cuma segini aja gitu, atau ya udah nih gue bisanya segini gitu, nyerah atau putus asa atau merasa udah cukup gitu usahanya gitu. Enggak, karena sebenarnya sampai kalian gede, sampai kalian besar, sampai kalian dewasa pun itu semua apa sih, kalian tuh harus tetap belajar gitu, nggak boleh berhenti sampai kapanpun. Kalau dari Kak Derin? Kalau dari kakak, ya harapan untuk anak-anak SOH tetap gali potensi diri kalian, jangan kalah dengan situasi apapun ya. Ya mau gimana lagi, kita harus tetap bergerak di situasi seperti ini. Terus harapannya lagi, semoga semua cita-cita teman-teman terlaksana, tercapai di School of Human. Itu sih kalau kakak. Makasih Kak Derin, Kak Ocha. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Dadah. 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 Dadah.